warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa RRI di mana berada. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam obrolan budaya. Dan kali ini kami dari Perempat RRI Padang membawakan topik konsep kepemimpinan Minangkabau. Ya. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI untuk membahas topik ini, saya sudah hadirkan dua orang yang kompeten dalam kepemimpinan Minangkabau ini. Yaitu pertama ada penggiat kebudayaan Minangkabau yang kesehari-hariannya beliau dikenal dengan nama Mak Kari. Assalamualaikum Mak Kari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nanti kita akan coba ulik-ulik Mak ya. Iya. Seperti apa sih kepemimpinan Minangkabau itu sesungguhnya ya. Dalam kata kutip kita kepemimpinan Minangkabau Mak ya. Okay. Kontribusi pemikiran kearifan lokal Minangkabau untuk siapa saja. Untuk siapa saja. Jadi berlaku universal ya. Iya. Oke. Jadi boleh dibilang dari Minangkabau untuk universal. Oke. Baik, kemudian di samping Mak Kari juga sudah kami undang salah seorang budayawan di Sumatera Barat ya, dan juga pemangku adat. Beliau adalah Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan saya sengaja panggil Mak Tuanku dengan gelar mamanya, karena bagi Minangkabau gelar adat itu lebih tinggi dari gelar-gelar lain, ya Mak ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Jadi saya tidak panggil Bapak ya, tapi panggil Mama gitu ya Mak ya. Mama berdua nih. Baik, Mak Tuanku dan Mak Kari, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita akan coba berbincang-bincang seputar kepemimpinan ya, tapi boleh dibilang ala Minangkabau lah gitu ya, atau konsep-konsep kepemimpinan Minangkabau. Nah, untuk memulai hal ini barangkali saya ke Mak Tuanku dulu nih, Mak Kari ya, karena beliau juga terlibat langsung dalam kepemimpinan Minangkabau itu sendiri, yaitu sebagai tuanku gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih Pak, sesungguhnya bagaimana sih konsep kepemimpinan Minangkabau itu sesungguhnya Mak Tuanku? Iya, kalau kita bawa ke dalam bahasa Indonesia, ini pemirsa RRI-net, Minangkabau itu membagi kepemimpinan itu secara merata sehingga tidak satu pun kondisi di Minangkabau itu yang tanpa pemimpin. Kemudian ada kepemimpinan itu pada pihak laki-laki, ada kepemimpinan pada pihak perempuan, yang kemudian menjadi wilayah kekuasaan masing-masing. Nah, yang sering dibicarakan adalah kepemimpinan dalam dunia sosial itu dipegang oleh laki-laki. Nah, di sanalah para pemimpin laki-laki ini mempunyai struktur, mempunyai fungsi, mempunyai peran. Sementara di pihak perempuan, kepemimpinan itu lebih kepada penguasaan terhadap properti. Properti Minangkabau itu dalam naungan perempuan, bahasanya Amban Purwa. Amban Purwa Alun Bunian itu memimpin semua properti harta dari kaumnya. Sementara dalam kehidupan sosial itu dipimpin oleh laki-laki dalam tatanan yang disebut tungku nantigo sejarangan, tali nantigo sapilin. Masing-masing unsur tungku itu punya struktur pula, punya struktur dan punya fungsinya masing-masing. Ada yang dikatakan pangulu. Di antara yang tiga itu, pangulu itu punya struktur ke bawah, yang dikatakan orang ampe jini. Kemudian yang kedua, ada malin. Malin itu struktur kedua yang punya wilayah kerja di bidang keagamaan, disebut orang jinih nanampe. Nah, jadi agak mirip bunyinya. Satu orang ampe ini, satu orang jinih nanampe. Kemudian ada struktur yang diserahkan kepada masyarakat yang berkembang, yang kemudian menjadi bagian pemerintahan, dikatakan cadik pandai.
semua orang-orang yang punya kemampuan, potensi, kompetensi untuk hidup dalam dunia yang berkembang, termasuklah di sana pemerintahan, guru, dokter, itu dalam kelompok cadik pandai yang selalu berubah. Nah, yang tetap dalam tatanan kekuasaan adat adalah yang dua tadi. Yang pertama orang ampek jini dan orang jini dan ampek. Begitu. Kalau kita bicara tentang masyarakat Minangkabau yang membagi secara merata kepemimpinan itu. Gitu Mak ya. Ya, Baik. kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mak Tuanku untuk pengantarnya. Dan Mak Kari, saya tertarik tadi bahwa di satu sisi seakan-akan ada sebuah pemerataan kekuasaan gitu ya. Katakanlah kepemimpinan, ada kepemimpinan sosial itu untuk laki-laki dan penguasaan properti dipimpin oleh perempuan gitu ya. Mungkin itu yang bernama Pengulu dan Burung Kanduang, barangkali itu perwakilannya ya Mak ya. Iya, Di sosial kira begitu. Pengulu, di penguatan properti Burung Kanduang. Nah, tapi dalam hal ini sepertinya untuk kepemimpinan secara menyeluruh itu dipegang oleh pihak laki-laki Mak ya. Sementara Minangkabau terkenal dengan matrilineal kan Mak ya. Nah, ini kan jadi sesuatu yang menarik juga Mak. Ketika di tengah populasi atau komunitas patrilineal itu pimpinan berada di tangan laki-laki, itu mungkin wajar ini. Ini di tengah komunitas matrilineal justru kepemimpinan laki-laki. Nah, ini menurut Mak Pakar ini di mana nih apa ya Mak? Persoalan matrilineal itu kan sistem kekerabatan. Ya, itu istilah yang tidak tepat untuk Minangkabau. Itu menempelkan istilah Barat kepada budaya Minangkabau, sehingga jadinya janggal. Matrilineal itu adalah menurut garis keturunan ibu. Iya. Orang Minang mengambil suku dari garis ibu, tetapi mengambil nasab kepada pihak ayah. Oke. Ada lebih kurang puluhan yang dikatakan matrilineal di dunia ini. Yang terbesar memang Minangkabau. Iya. Yang terunik juga Minangkabau. Uniknya di mana tuh Mak? Uniknya itu tadi, dia tidak bisa dikatakan matrilineal. Karena kepemimpinan di laki-laki. Karena apa? Sistem kekerabatan itu Ya. dihitung menurut garis suku ibu, Iya. tetapi bernasab ke ayah namanya Bako. Sejak dari lahir, menikah, meninggal, itu semua melibatkan pihak ibu dan pihak ayah namanya pihak Bako. Oke. Itu yang saya katakan tidak tepat memakai kata matrilineal untuk Minangkabau. Dalam konteks Garis umum keturunan, ya, garis ya. keturunan ya Mak ya. Nah, Tapi kalau matrilineal Minangkabau gimana Mak? nggak ada matrilineal Nggak ada Minangkabau. matrilineal Minangkabau ya? Nggak ada. Oke. Tetapi Iya. orang Minangkabau dengan arif membagi peran dan fungsi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Oke. Ibu itu punya peran di rumah gadang Oke. dalam konteks pendidikan bagi anak-anak yang ada di rumah gadang. Konsepnya adalah pendidikan moral. Bagaimana menghargai orang, ibu memperkenalkan kepada ke kaum kerabatnya, itu mamaang tuh, itu ete, itu bako dan segala macam. Walaupun ada ranji di situ sebagai gadis keturunan, tapi ibulah yang berperan penting memperkenalkan kepada kaum kerabatnya itu. Nah, untuk itu pihak perempuan diberikan fasilitas untuk mendidik anaknya itu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menjaga kekerabatan itu, diberikan hak menggunakan harta warisan. Properti tadi ya Mak ya. Properti Selamat tadi. Tuanku. Iya. Tetapi keputusan hukum soal apakah boleh dimiliki atau tidak, diberikan atau tidak, terletak pada laki-laki. Itu Tuanku. Iya, Oke. ya, saya ikut dengan cerita Mak Kadi. Oke. Jadi tadi saya mengatakan membagi kepemimpinan. Mak Kadi mengatakan
ada dua yang sekali jalan kali ya, Gancang Nandu Sagaragai. Artinya laki-laki dan perempuan itu punya hak kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau. Hak kepemimpinan perempuan itu dikatakan pertama kali tadi Ke dalam ya. ke dalam hak hak guna pakai terhadap seluruh properti, tapi hak atur oleh laki-laki. Keluar. Ya. Jadi fungsi laki-laki sebagai pengatur dan pengawas, fungsi perempuan sebagai pengguna dan pemanfaat. Jadi dua-duanya mempunyai peran yang tidak bisa Dipisahkan. sendiri-sendiri. Iya. Kalau dia akan menggunakan, ada yang mengatur dan mengawasi. Kalau dia mau mengatur, yang akan menggunakan itu adalah pihak yang lain yang harus selalu Bukan yang mengatur dan yang mengawasi. Tadi yang menggunakan ya, Pak ya. Ada, Jadi si pengatur tidak boleh menggunakan. Iya. Dia ada balance, checks and balance-nya ada ya, Pak ya. Check and balancesnya luar biasa. Baik, luar biasa ini. Ini perkembangan nih, Pak ya. Oke. Baik. Nah, kalau kita lihat, Pak, ini sepertinya Bapak berdua nih sudah mulai dari tingkat terkecil kepemimpinan di Minangkabau nih ya, katakanlah rumah, karena tadi kita nyebut rumah gadang gitu ya. Nah, tapi kan Minangkabau juga ada tingkatan nih sampai ke Nagari kalau nggak salah, Pak. Nah, apakah setiap tingkatan itu juga ada pimpinan-pimpinan tersendiri, Mak Tuanku? Jadi begini, tingkatan itu atau posisi pemimpin itu dalam bahasa Minang itu dikatakan limbago. Limbago, itu limbago, Mak ya. Jadi ada limbago rumah tangga, ada limbago kaum, ada limbago suku, ada limbago nagari, ada limbago Minangkabau, alam Minangkabau. Iya. Nah, dalam masing-masing limbago itu ada pemimpin. Jadi bahasa Makari itu limbago itu tempat tumbuhnya adat, tempat tumbuhnya pemimpin. Jadi dia melakukan dulu adat, kemudian limbago itu memberi dia jabatan. Dia memimpin dulu, kemudian kepemimpinannya itu diberi pangkat. Nah, pangkatnya itu ada yang datuk, ada yang sultan, ada yang rajo, dan seterusnya. Bukan karena dia memimpin, bukan karena dia diberi posisi, dulu, baru dia harus memimpin, kan gitu, Pak ya? Bukan. Jadi secara alami, artinya secara alami dia sudah jadi pemimpin. Bukan fungsional. Fungsional. Oke. Artinya karena posisi dia akhirnya harus jadi Karena pemimpin. dibutuhkan, maka diberikan jabatan. Buktinya, maaf, ada gelar penghulu, ya. Karena belum ada yang memenuhi syarat untuk menerima jabatan gelar itu, maka gelar itu dilipek dulu. Disimpan dulu sampai ada saatnya nanti. Lalu bagaimana fungsinya kepemimpinan? Iya. Itu bisa dilaksanakan oleh panungke atau wakil. Atau setidak-tidaknya tungganai. Tungganai itu adalah laki-laki yang dituakan untuk di suatu rumah. Kadang ya. Jadi kita bisa bawa kepada terminologi modern. Dalam masyarakat modern itu dikatakan ada struktur dan fungsi. Jadi seorang pemimpin itu dia diletakkan jabatan dia sebagai pemimpin, kepala daerah kan namanya, pemimpin negara kan namanya, kemudian dia menjalankan fungsi. Itu bagi pemimpin masyarakat modern. Bagi Minangkabau tidak, fungsinya dulu. Dia melaksanakan fungsi dulu, pada saat yang tepat dia diberi struktur. Jadi adatnya dulu dia laksanakan, baru limbagonya dituang. Emang agak unik ya, Pak ya. Ini memang susah bagi masyarakat lain mengatakan apakah sebuah rumah gadang itu sudah punya pemimpin? Selalu punya pemimpin walaupun penghulunya belum ditegakkan. Kata Makari tadi, penghulunya masih balipe, masih tabanam. Tapi pemimpinnya sudah ada. Kepemimpinan tetap berjalan, fungsi adatnya tetap berjalan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya tidak rotan akal pun jadi kan begitu. Jadi kalau misalnya sebuah kaum penghulunya sudah terbenam sekian puluh tahun, apakah dia tidak punya mama? Tetap punya mama. Apakah dia tidak punya pemimpin di rumah gadang? Tetap punya pemimpin di rumah gadang. Konsepnya ke bawah dan ke samping. Ya. Contoh, kalau secara pengertian umum, mama itu adalah saudara laki-laki dari ibu kita. Betul.
Kalau ibu kita tidak punya saudara laki-laki gimana? Oke. Tetap ada mama. Harus Mama dari pihak yang saudara sepupunya misalnya. Oke. Jadi tetap saja ada fungsi itu dijalankan. Gimana kalau di kota-kota, kampungnya jauh, kita tinggal di komplek, tetangga itu, Pak RT itu bisa berfungsi sebagai mama, menurut saya begitu. Ya. Iya, kalau dalam bahasa adatnya begini, adat diisi, limbago dituang. Ya. Fungsi adat itu selalu jalan. Ketika fungsi adat berjalan, tokohnya belum ada, limbagonya belum dituang, adatnya tetap jalan. Maka kalau dalam sebuah nagari misalnya ada 5 suku, baru 4 penghulu yang ada, 1 suku belum punya penghulu. Apakah kepemimpinan akan terhenti? Tidak. Dia akan diperlakukan sebagai bahagian dari seluruh nagari itu. Karena apa? Tiap-tiap pemimpin itu, tiap-tiap penghulu itu, dia punya prinsip anak cie kemanakan sebuah. Anak cek Yang 4 penghulu tadi berkewajiban memimpin seluruh nagari itu, karena ada aturan pakemnya dalam sebuah seloka Berarti talibun. mau mengatakan bahwa ketika sebuah rumah gadang atau sebuah kaum belum ada pemimpinan secara struktural, gitu ya, itu dia akan dipimpin oleh 3 yang lain tadi, Mak. Secara kesehariannya. Saya tambahkan sedikit. Jadi setiap pemimpin itu, setiap laki-laki di Minangkabau itu diikat oleh sebuah aturan talibun yang sangat kita kenal. Kalau paku kacang balimbiang, ambil tampuruang lengang lengokkan bawa menurun kasarwaso. Anak di pangku, kamanakan di bimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jam diraso. Artinya apa? Ketika dia sudah bisa menyelesaikan memimpin anaknya, memangku anaknya dengan pencaharian, memimpin kemenakannya dengan harta pusaka, dia harus menenggang nagarinya. Oh, kaum di sana belum punya penghulu, saya harus membantu dia. Adat senagari itu harus tetap dijaga oleh semua yang ada. Tagak nagari, jago nagari, Memaga nagari. Memaga nagari. Jadi ya. nagari itu adalah wilayah kekuasaan adat yang otonom. Kalau di Amerika ada negara federal, maka federasi negara di Minangkabau itu adalah nagari. Baik, Mak. Negara bagian. Dia. Negara bagian. Oke. Nah, dari penjelasan nomor 2 tadi, saya melihat ada sebuah sebuah yang menarik antara fungsi dan struktur, gitu ya. Iya. Apakah bisa saya katakan Minangkabau lebih mengutamakan fungsi ketimbang struktur, atau apakah struktur mengikut ke fungsi, ya, Mak ya? Kita akan perluas nanti penyebaran ini, Mak, namun kita akan jeda sesaat, dan pada sesi kedua kita akan coba lihat antara fungsi dan struktur ini. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari 1 abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batu bara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batu bara. Siada itu ya. Oke. Baik, pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada. Kita lanjutkan
pembahasan tentang konsep kepemimpinan Minangkabau ya di kesempatan kali ini bersama Mak Tuan Kamangkudun dan juga Mak Kari. Saya bahagia sekali ada dua mama di bersama saya gitu ya. Dan mama ini adalah fungsional gitu ya. Iya. Makanya saya panggil mama walaupun bukan mama kandung saya. Tapi karena fungsi beliau sebagai mama, saya panggil mama gitu ya, Mbak. Betul ya. Iya, dalam kepemimpinan ada struktur yang jelas secara filosofis. Kamanakan barajo ke mama. Iya. Mama barajo ke Pangulu, Pangulu barajo ke Mufakat, Mufakat barajo ke Nanbana. Nanbana itu berdiri sendirinya. Jadi tidak ada urusan bapak memimpin dalam sebuah pertemuan Minangkabau. Kalau dia laki-laki dia tetap jadi mama. Tetap jadi mama ya, Mak ya. Ya. Oke, baik. Bapak kita adalah mama orang lain. Bapak kita mama orang lain. Mama benar. bagi kemanakannya Iya, dia. iya, betul. Kadang-kadang kita belajar ke mama orang. Mama orang itu bapak kita, Betul. bukan mama kita. Makin bingung, Mak. itu penjelasan sosial lain lagi ya. Mana mama, mana apa, mana ete gitu ya, Mak ya. Oke. Di kesempatan lain barangkali. Nah, sekarang kita kembali nih, Mak, ke kepemimpinan nih, Mak ya. Tadi di sesi pertama dari penjelasan Mak Tuanku dan Mak Kari ada tersebut dua hal yang seperti saya gantung tadi, itu fungsi dan struktur gitu ya. Maaf, Mak, biasanya memang orang baru mempunyai sebuah katakanlah muncul rononya kata orang, Mak. Iya. Ya, rononya untuk memimpin itu ketika dia sudah disahihkan, dia sudah diangkat. Artinya apa? Dia sudah didudukkan di strukturnya. Iya. Baru dia punya sesuatu untuk memimpin. Karisma gitu. Karismanya muncul kata orang gitu, Mak ya. Nah, tapi kalau dari uraian Mak berdua tadi sepertinya Minangkabau tidak terlalu menggubris itu, Mak. Iya, sejalan Lebih ke dengan fungsi. Islam. Nah. Ketika pejabat apapun mati, yang ditanya itu bukan apa jabatanmu, kemana umurmu, hartamu ketika kamu hidup, bermanfaat atau tidak. Artinya fungsi hidupmu. Iya. Oke, baik. Apakah itu juga mewarnai kenapa akhirnya Minangkabau lebih ke fungsi itu, Mak Tuanku? Iya, dalam aturan dasarnya setiap peristiwa apapun di Minangkabau, yang pertama itu adatnya dulu diisi. Adat itu artinya fungsinya dijalankan dulu, baru limbagonya dituang, lembaganya didirikan. Lembaga. Kalau bahasa sekarang lembaga ya. Iya. Yang bisalah struktur kita bawa itu. ke lembaga, tapi Walaupun tidak sama. Tidak sama ya. Tidak sepenuhnya terjawab oleh kata lembaga. Jadi limbago itu di rumah tangga ada limbago keluarga, ada limbago mama Tungganai, ada limbago Pangulu, ada limbago Nagari, ada limbago alam Minangkabau. Itu lembaga kalau bahasa orang sekarang. Nah, limbago itu terbentuk karena apa? Karena fungsinya sudah jalan. Akad nikah dulu itu proses menghasilkan akad nikah itu semua adat harus dilaksanakan. Baru ditegakkan akad nikah, dia diberi jabatan Anda suami, barulah keluarga boleh jalankan, mau pacaran, mau apapun terserah. Jangan coba-coba pacaran dulu baru dinikahkan. Bagi Minangkabau tidak laku itu. Contoh sederhana begitu. Pemilihan umum selesai dulu, sudah jelas terpilih si A ini, baru dia diberikan jabatan Anda bupati, Anda wali kota, jalankan fungsinya. Tapi syarat adatnya harus selesai dulu. Itu orang Minangkabau. Iya. Baik. Adatnya diisi dulu, baru limbago limbagonya dituang gitu ya. Ada saatnya kata Mak Kari ketika alun taisi lah ya, limbago kok. Tuang limbago oleh talipe Pangulu. Luntaisi ada itu. Pangulu. Luntaisi ada. Alun taisi adat. Artinya apa? Belum lengkap persyaratan untuk menegakkan limbago Pangulu di sebuah kaum, maka tidak ada datuk di situ. Baik. Tapi fungsinya dijalankan oleh pihak-pihak yang lain. Begitu. Nah, tapi menarik ini, Mak. Kalaulah sekiranya Minangkabau tidak ada memperdulikan struktur gitu ya, hanya lebih ke fungsi, Mak. Iya, iya. Sementara di struktur itu kan nanti akan ada posisi-posisi yang lengkap dengan gelar-gelarnya, Iya. gitu ya. Seperti Mak Tuanku bilang tadi ada orang Pek Jini, ada Iya, orang Jini dan Nampe. Nampe Jini itu ada Pengulu dengan gelar datuk umpamanya. Iya. Malin dengan gelar tuanku umpamanya, Iya. gitu ya, Mak ya, dan seterusnya ke bawah. Artinya sebegitu penting juga ternyata Struktur. limbago ini struktur bagi Minangkabau sehingga diberikan nama untuk masing-masing posisi. Iya. Nah, gimana, Mak? Kok
Batali dapet diri, Batampua dapet di Jinjiang. Bana mau bisa dipanggil. Artinya gelar hanya sebuah panggilan gitu, Mak? Panggilan untuk sebuah struktur yang telah memenuhi adat. Pengakuan. Pengakuan. Ada satu gelar, salah satu gelar di Minangkabau ini yang tidak melalui proses adat, prosesi di dalam struktur kepemimpinan. Apa itu angkuseh? Angkusiah itu Kosiah. adalah orang yang diberikan pengakuan oleh nagarinya, orang masyarakatnya, bahwa dia memang orang alim. Jadi angkuseh itu bukan dilewakan di Galanggang Narami. Itu adalah penghargaan terhadap fungsi yang sudah dijalaninya. Oke. Jadi selalu gelar itu ternyata mengikuti fungsi gitu ya, Mak? Iya. Oke. Jadi ulama dia sekian lama, umur 60-70 barulah syekh itu melekat pada Walaupun diri. tidak dilewakan gitu. Tidak ya, Mak, pernah dilantik seorang syekh. Kalau pemimpin di Minangkabau itu menjadi penghulu itu, ada tahapan-tahapan yang harus diisi. Oke. Mulai dari dia muda, remaja, itu sudah dibawa oleh mamanya untuk kegiatan-kegiatan, Jadi penungke. jadi penungke. Kemudian jadi kapalo mudo, yang sudah mulai dikenalkan dan mulai berpraktik dalam hal-hal yang sebagian dari fungsi daripada penghulu itu. Baru itu yang nanti diangkat jadi penghulu. Lah mungkinnya, lah patutnya. Manuri alua mungkin dan mapatui je mungkin. Oke. Tidak dicari-carikan aturannya supaya bisa dia Jadi mungkin. mungkin gitu ya. Minangkabau tidak mengenal itu. Jadi pemikiran Barat itu dimulai dari struktural fungsional, Agus Comte, yang menghitung ilmu itu mulai dari struktur. Itu yang ilmiah. Ya. Apa yang terlihat bisa diteliti dan kemudian diteliti lagi. Baik. Itu yang meracuni pemikiran-pemikiran. Pemikiran itu meracuni terhadap kebudayaan khususnya Minangkabau. Ketika banyak yang sudah tamat di perguruan tinggi belajar tentang budaya, lalu dia memotret budaya Minangkabau dari epistemologi dan ilmu Barat. Ini yang menurut saya salah satu yang merusak daripada pemahaman tentang budaya ini. Seharusnya gimana, Mak Tongko? Seharusnya yang dilakukan oleh Kiyoyoshi Kato. Dia seorang profesor, peneliti Jepang. Oke. Dia meneliti tentang Minangkabau. Awalnya dia membawa teori-teori dia. 7 tahun. Tidak ketemu apa yang dia cari. Akhirnya frame ilmunya itu dia buang. Dia lakukan penelitian dengan menjalankan Kalau polanya pola naturalistik gitu ya. itu. Di situ baru dia dapatkan. Tidak hanya Kiyoshi Kato, juga ada yang dari Barat melakukan penelitian 17 tahun, tapi tidak ketemu. Kemudian baru mereka masuk ke dalam Minangkabau itu. Tiba-tiba kita belajar 1-2 semester tentang Minangkabau. Lalu sudah menjudge Minangkabau begini. Baik. Ini persoalan yang mengganggu. Sementara penghulu-penghulu yang tua-tua itu tidak kuliah. Dia tidak paham ketika di hadapan teori begini segala macam. Yang dia tahu apa yang saya lakukan bermanfaat sehingga kalian bisa kuliah, bisa menjadi orang cadia. Lagi-lagi ke persoalan fungsional ya, Mak ya, fungsinya gitu ya. Jangan dipaksakan. Isi Teori. adanya dulu. Baik. Isi adatnya dulu, limbagonya dituang. Kita bisa melihatnya barangkali dalam perkembangan nagari, Bung Adit. Ya. Nagari itu lahir dari yang paling sederhana namanya tarata. Tarata itu hanya rumah 1-2 ketika orang membuka hutan. Ketika tarata itu bertambah banyak orangnya, dia menjadi dusun. Nah, ketika dia sudah punya dusun, dia menambah prasarana. Dia buat jalan, dia buat musala atau surau. Kemudian jadi koto. Jadi koto itu dia tambah labuah, tambah pasar, tambah balai. Tapi ketika dia ingin
menyempurnakan jadi nagari, dia harus penuhi syarat-syaratnya. Nagari Bampe Suku, Babalai Mamusaji, Balabuah Batapian, dan seluruh perangkat nagari itu. Di sanalah para penghulu itu dilengkapi dalam nagari. Begitu juga kaum ketika dia belum punya penghulu, ya tunggalnya dulu, penungkek dulu. Fungsi dulu jalan sampai pada tahap tertentu, wah ini sudah cukup jadi nagari ini. Barulah limbagonya dituang. Diisi adatnya selengkap-lengkapnya, limbagonya dituang ketika sudah sempurna fungsi berjalan. Ya, boleh saya tambahkan. Iya, Mak. Nagari itu gabungan beberapa koto. Ya. Jadi karena sudah banyak orang, maka perlu aturan, perlu struktur, maka dibuatlah struktur itu. Ketika dia ditarata hanya 1-2 rumah, cukup kepala rumah tangganya saja yang mengurus. Tidak perlu ada. Tapi ketika sudah besar, tampaknya Maka di sanalah muncul Baru limbago dituang. baru Iya, maka baru muncul struktur di sana ya, Mak ya. Baik. sekarang kita sudah terjebak. Strukturnya sudah ada dan harus diisi. Walaupun kompetensi tidak cukup. masih dipertanyakan gitu ya. Iya. Baik, Mak. kita coba tarik kembali nih ke esensi kepemimpinan di Minangkabau, Mak ya. Tadi saya dengar ada dari rumah gadang, ada kaum, ada suku, ada nagari gitu ya, Mak ya, tingkatan-tingkatannya, dan masing-masing tingkatan. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, Mak, bagaimana cara satu kaum itu menentukan pimpinannya? Nah, ini kita kalau ibarat sekarangnya mungkin pemilihan umumnya lah ya, Mak ya. Tidak lewat, Mak ya. Nah, jadi bagaimana nih kaum ini? Apakah lewat sebuah turunan saja? Apakah lewat pemilihan secara musyawarah atau gimana nih, Mak? Dan pada akhirnya nanti ketika pimpinan ini tidak berada di kampung halamannya, kan kita sekarang kan tren juga itu ya, Mak ya, bahwa dia jadi perkembangan untuk sekarang Mak Kali lah yang lahirnya dulu saja. Ya, baik. Jadi begini, dalam aturannya itu pemimpin itu karambia tumbuh di mato. Karambia tumbuh di mato. Itu artinya bukan di mata orang ya. Iya, di mata. Kelapa itu tumbuh di matanya. Tidak boleh struktur dia hierarkis secara garis. ada posisi yang jelas, patut dia, tadi ada kata Makari, ada alurnya. Alur itu patutkah orang ini jadi pemimpin? Mungkinkah orang jadi pemimpin? Dan itu dari awal dia disiapkan. Dia tidak ujuk-ujuk, kata tetangga di sebelah sana, tidak tiba-tiba jadi pemimpin. Iya. Dia dipersiapkan sejak dari awal, kau kerambia lah Mato. Maka diletakkan di tempatnya, di wadahnya, tempat dia berkembang. Jadilah dia janang dalam pasambahan, jadilah dia kapalo mudo. Kemudian, pas kok. Mungkinlah patui. Diberi dia tugas sebagai penungkik. Penungkik itu yang membuat tongkatnya penghulu atau mewakili penghulu dalam setiap pertemuan. Pada saatnya nanti ketika fungsi dia sudah jalankan, dia sudah bisa jadi mama, bisa jadi penungkik, jadi janang, jadi kapalo mudo, jadi wakil dari penghulunya. Tiba waktunya dia tinggal disahkan, dilimbagokan. Limbagonya dituang, dia jadi penghulu, barulah dia diangkat. Jadi di sini baru terlihat ya, Mak ya, bagaimana sebenarnya Minangkabau itu dari fungsi tadi gitu ya. Yang matang dulu, karambia kalau sudah tua, baru terlihat bahwa di matanya, matanya yang 3 itu tumbuh. Itu bukti bahwa kelapa itu memang sudah pantas untuk mandiri. Iya, baik. Nah, kemudian, Mak, soal struktur pimpinan tadi, Mak ya. Tapi tambahan ada satu lagi. Ya. Itu kan salah satu pola pemilihan kepemimpinan karambia tumbuh di mato. Iya. Nah, yang itu kalau secara garis besar kan orang tahu ada Katung Manggungan, Kotopiliang ya. Nah, ada yang Perpati nan Sabatang itu Bodi Caniago. Nah, Bodi Caniago ini punya pola pemilihan yang berbeda dengan yang namanya Gadang Balega, bergiliran antara keluarga kaum itu. Ada aturan-aturannya yang banyak sekali. Jadi ada 2 di situ.
Ya, jadi ada yang turunan gitu ya, Mak ya. turunan Koto Piliang itu karambia tumbuh di matonya itu arti garis keturunan itu ada yang Gadang balega. Gadang balega. Nah, penghulu itu sepakat kaum. Ya, bukan dipilih Bukan pakai suara. dipilih berdasarkan suara yang banyak. Kesepakatan. Kesepakatan itu diwakilkan kepada Niniak Mama. Oh, begitu. Tidak bisa setiap one man one vote. itu untuk pimpinan yang di nagari tertinggi teh, Mak ya. Di kaum Oh, di pun. kaum. Di kaum. Oh, mulai dari kaum gitu ya, Mak ya. Iya. Jadi Kesepakatan. kata sepakat ini kata orang Minang ini, Bung Adit. Jadi sepakat itu artinya apa? Bule air di pembuluh itu, seluruh air itu harus lewat dalam sebuah pembuluh yang sama. Tidak ada air yang keluar, tidak ada yang terpencar. Bule air di pembuluh, bule kato juga pakai. Artinya sudah sepakat seluruh kaum, baru dia akan dilimbagokan sebagai penghulu. Kalau itu tidak terjadi, maka muncul kata-kata begini. Ya, itu pertanyaan, Mak. Kalau saya kesepakatan tidak ditemukan, ya ini mana, Mak? Kalau tidak ditemukan misalnya dipaksakan menjalankan sesuatu yang tidak disepakati, itu ya. Iya, iya. Maka kata orang Minang, bak mailoan awa di ujung. Aur ya. Iya, iya. Bak menancapkan kayu bercabang. Bak Melo Wasunsang. Bak mailo awa sungsang. Itu peringatan terhadap penghulu-penghulu yang memaksakan kehendaknya menjalankan sesuatu yang belum sepakat secara bulat. Akan ada penolakan, akan ada, walaupun penolakan itu diam-diam. Nanti sepertinya ibarat membawa kambing ke air. Iya, iya, iya. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau kita berkaca pada saat sekarang, kenapa orang tidak ikut dengan apa yang dikatakan? Kita pemimpin bercermin dulu. Iya, oke. Cerminnya ada di Minangkabau. Iya, Sudah. terminnya Adat Koluntaisi. ada tensi. Kalau adat Luntaisi bahasa di lapaunya ndak baradai gitu. Baik, baik. Nah, itu berarti pemilihannya dari mufakat tadi, Mak ya. Mufakat. Mufakat tadi sehingga sampai ke tingkat tertinggi ini, Mak. Ya. Nah, sekarang kan ada fenomena, Mak ya, bahwa penghulu-penghulu terkadang juga tidak berada di negarinya gitu, Mak ya. Sementara dia mengambil gelar penghulu gitu ya. Gelar penghulu ada, tapi dia berada di luar negarinya. Secara fungsi, nah kembali tadi kan, Mak, bahwa sesungguhnya pimpinan itu yang dimintakan fungsinya. Betul. Bukan gelarnya, kan gitu ya, Mak. Nah, secara fungsi bagaimana dia menjalankannya sementara dia di luar negarinya? Ya, itu kembali kepada tanggung jawabnya. Ketika disumpah waktu menerima gelar adat, kalau dia tidak menjalankan fungsinya, maka dia akan dikutuk. Bisokawi. Sumpah kewi kate hendak bapucuk ke bawah indak baure di tengah di guriak kumbang disumpah de ayat 30 juz dalam Al-Quran. Oke, berat nih, Mak ya. Iya. Dan itu sumpahnya penghulu ketika limbago dituang dia akan jadi Hati-hati. penghulu. Nah, tapi kalau sekiranya, Mak, ini kan udah tadi kemufakatan pemilihan. Sebentar, Bagi- saya ingin Iya. ini Oke, dulu berbeda sedikit dengan Mak Kari. Apakah penghulu di rantau itu tidak berfungsi? Itu harus kita Iya, pertanyakan. itu maksud saya tadi. Jadi begini, Mak. Ketika ya orang nagari, orang kampung melihat yang paling kompeten, nanti, Mak ya. Yang paling patuh. Ya, dari perundingan tadi, permusyawaratan tadi, dilayangkan panahan jauh di ke mana kek gitu, Mak ya. Iya. Nampak saya nunggunya. Kan gitu. Dia kebetulan tidak di kampung, dia di rantau. Nah, bagaimana nih, Mak, ceritanya? Ya kan itu tadi ada panungke Oke. namanya. Berarti fungsinya di penungke. Jadi pemimpin tidak harus berada di tengah masyarakatnya selalu gitu. Tetapi ada fungsi yang dijalankan oleh struktur tadi. Oke, gitu, Mak ya. Iyalah. Jadi limbago penghulu itu kan dia bukan personal, tapi dia sistem. Kolegial kalau Kolegial. sekarang, Mak ya. Dia kolegial. Oke, kolegial ya. Jadi dia bukan individual, tapi kolegial. Persoalannya mau di rantau mau di ranah penghulu itu
Lai manurui adat itu tidak. Oke. Itu baru persoalan. Lai taisi ada. Lai taisi adat itu tidak. Baik. Nah, Taisi atau tidaknya, Ya. nanti kita akan coba bicarakan ya Pak ya. Untuk sejahtera kita kembali dan kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan budaya perempatan di Padang. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Ya, baik pemirsa RRI.net, kita kembali lanjutkan perbincangan kita dalam obrolan budaya perempatan di Padang pada kali ini tentang konsep kepemimpinan Minangkabau. Menarik sekali. Dari awal tadi kita sudah berbincang dengan dua mama kita, ya, mulai dari konsep, kemudian terakhir tadi sampai kepada pemilihan, gitu ya, Pak ya. Nah, tadi ada gantungnya sedikit juga seperti Mbak ya. Statementnya Pak Kakari yang di akhir itu luar biasa. Ya. Sejauh Penghulu itu apa istilahnya Mak? Menjalankan fungsi adatnya, terserah dia mau di mana, kan gitu ya Mak ya. Nah, tapi kalau dia tidak menjalankan, walaupun di negari, Ya. negari sendiri dia berada, tidak menjalankan fungsi adatnya, Ya. berarti dia tidak layak dikatakan penghulu, kan gitu ya Mak ya. Ya, tapi itu kita bicara sempit penghulu gelar adat. Ya, substansi penghulu itulah pemimpin. Ya, tapi kalau di apa kan ngomong adat, Mak. Gelar adat penghulu itu. Betul. Tapi kata penghulu, pangkahulu itu ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Iya. Itu pemimpin dalam arti itu, penghulu itu pemegang pangkahulu yang mengendalikan. Seorang suami mengendalikan keluarganya. Dia penghulu bagi keluarganya. Penghulu bagi keluarganya, walaupun tidak bergelar adat. Banuri Imam Tuanku. Iya, fungsi itu. Iya. Fungsi kita cerita tadi. Iya. Fungsi itu ada pada setiap orang. Oke. Nah, ketika limbagonya sudah dituang, suami itu kan limbago, Iya, lembaga keluarga, maka dia pemimpin. Mama itu limbago, maka dia pemimpin. Maka fungsi dia sebagai mama, fungsi dia sebagai suami, fungsi dia sebagai bundo kanduang itu yang dituntut. Nah, apakah fungsi itu sudah sesuai atau belum? Apakah seluruh persyaratan fungsi, misalnya dia harus siddiq, amanah, fatonah, tabligh, yang sudah sangat kita pahami, berjalan katubana, melakukan semua sesuatu yang diamanahkan kepada dirinya, kemudian dia cerdas dan bertindak seperti pemimpin yang dituntut. Kalau penghulu di Minangkabau itu sangat banyak harapan masyarakat kepada dirinya, sehingga dikatakan baringin di tengah kota, pohon beringin di tengah padang itu. Bagaimana sebab pohon beringin yang begitu besar, yang diharapkan oleh masyarakat, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersandar, Balinduang ketika paneh, banangun ketika bataduah ketika hujan. kehujanan. Baik. Jadi jauh tempat dia masyarakat mengambil pedoman. Ya. Jadi lagi-lagi kita sepertinya mau merujuk ke fungsi ya, Mak. Iya, maka saya katakan tadi, jangan sampai kalau ada masalah dengan kebudayaan adat Minangkabau ini, yang dituding itu hanya
penghulu yang bergelar adat. Bukan pemimpin. Bukan. Mulai dari kepala rumah tangga, wali jorong, sampai wali kota, bupati, gubernur, itu adalah pemimpin. Apalagi kalau pemimpinnya itu juga bergelar adat. Ya, ya, ya. Double tanggung jawabnya itu. Iya, gelar itu kan pengakuan adat. Dia sah menyandang pangkat. Pangkatnya sudah kolonel ini. Teritorialnya sudah wilayah kodam misalnya. Atau pangkatnya sudah jenderal nih. Teritorialnya sebuah daerah wilayah militer. Maka pangkat jenderalnya itu harus dipertanggungjawabkan apakah wilayahnya sudah diamankan. Ya, ya, Kira-kira untuk militer. Begitu juga ketika pangkatnya seorang datuk, wilayahnya adalah sebuah kaum atau sebuah kerapatan adat nagari, maka dia dituntut apakah sudah menjalankan fungsinya sebagai pangkat datuknya tadi. Baik. Ketika Mak Kari sudah menyandang gelar Kari, sudahkah dia ucapkan segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya? Yang kegala Marlin Kari pindah sembayang. Oke. Nah, bagaimana, Mak? Ini kan namanya Atau gala datuk pindah berdai. ya. Nah, sekarang gini, Mak. Apa ini acuannya? Acuan ya, katakanlah kalau di Indonesia mungkin atau negara kita konstitusinya lah gitu ya. Apa konstitusinya? Ya. Acuannya untuk para pemimpin di Minangkabau itu dia sudah dikatakan menjalankan sesuai dengan fungsinya atau belum? Kenapa? Iya. Ya. Tadi sudah kita ulas sejenak, ada tuntutan bahwa seorang pemimpin itu akan jadi tempat mengadu bagi masyarakat. Dia dituntut bajalan lurih bakat mana. Oke. Sifat sidik itu harus nampak oleh masyarakat. Kemudian amanah itu dia harus menjalankan apa yang diamanahkan kepada dia dan berlaku adil tentu saja. Keadilan itu bukan hanya membagi sama rata, kayak menimbang sama barik, tapi bagaimana dia memperlakukan seluruh kepentingan yang ada di sekitarnya itu secara seimbang. Keseimbangan bukan sama banyak. Anak nanggadang meranjo saratih, nempel yang bunsu dege saratih, itu bukan keseimbangan. Bagaimana kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat itu terisi oleh dia. Apa yang diisi? Adatnya. Adat sebuah keluarga. Sesuai dengan porsinya gitu ya, Maya. Kalau sekarang proporsional ya. Proporsional. Kira-kira itu. Baik. Ya, dengan seorang penghulu atau pemimpin manapun, atau ayah pun, maka orang yang dipimpin yang pertama merasa nyaman. Itu indikatornya, Maya. Iya, ada ayahnya di rumah, dia merasa nyaman, merasa terjamin. Kalau ada masalah, pimpinan yang maju. Pimpin ayahnya mengerti apa yang dirasakan oleh anak istrinya. Seorang pemimpin harus tajam rasonya. Kalau tidak punya perasaan, maka tidak akan kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan yang kita pimpin. Iya. Ini menurut saya mulai dari rumah. Ayah punya raso. Raso apa sebetulnya yang persoalan? Kenapa anak saya nakal, tidak mau menurut? Begitu juga yang lebih luas. Intinya pemimpin jangan mementingkan kepentingan sendiri lalu memanfaatkan orang lain untuk kepentingan jangka tertentu. Ini khianat. Maka pemimpin harus amanah. Diamanahkan kalau kepala daerah dipilih oleh masyarakat, amanat masyarakat, maka dia harus amanah. Kalau dia tidak amanah namanya Khianat. khianat. Tidak ada bahasa lain. Oke, baik. Nah, Mak. Jadi menjamin kenyamanan, kesejahteraan, dan keterlindungan orang-orang yang dipimpinnya. Jangan sampai yang memimpin ayahnya menzalimi yang dipimpin. Oke. Ya, ada istilah kepemimpinan tertua di dunia namanya primus inter pares. Itu tidak berlaku di Minangkabau. Primus inter pares itu orang yang paling kuat dalam sebuah kelompok. Itu yang mimpin. Nah, itu yang memimpin. Ya. Dia bisa menindas kalau itu. Ada yang lembaga, ada yang penghulu mah, ada yang menentukan. Saya yang menentukan kaum, bukan begitu. Kenapa? Pemimpin di Minangkabau itu tidak boleh terlalu tinggi. Oke, menarik. Ya. Ditinggikannya cuma seranting. Tidak boleh terlalu jauh dari yang dipimpinnya. Didahulukannya cuma selangkah.
bukan primus inter pares seperti yang dilakukan oleh masyarakat Barat. Itu kan belajar dari serigala Iya. yang paling kuat yang akan jadi Homo homini lupus. jadi alfa. Artinya para pemimpin itu betul-betul dekat dengan yang dipimpinnya. Itu Wajib. dia. Jadi kalau bahasanya ditinggikan sarantiang, didahulukan selangkah. Artinya kalau dia salah, masih ada kita bisa menegurnya. Dan menegur yang salah bagi orang Minangkabau itu sudah biasa. Raja alim, rajo disambah. Rajo zalim, rajo disanggah. Jadi orang Minang diharapkan patuh apa adanya sesuai dengan pimpinan. No. Ya, sedikit lagi. Pemimpin itu ditinggikan seranting, jambo-jamboan, tingginya jambo-jamboan. Bisa anak buahnya menjangkau. Kalau dikritik jangan marah. Ya, tapi kalau dari gambaran seperti tadi, Mak, di mana kewibawaan seorang pemimpin kalau dia bisa Integritasnya, dia menjalankan apa yang dia sebut sesuai kato je perbuatan. Oke. Dan kato lain perbuatan berbeda. Oke. Ini tidak bisa, integritasnya tidak diakui, maka wibawanya tidak ada. Orang bisa saja dengan senyum berhadap dia, tapi apa yang dia katakan tidak akan dilaksanakan. Berarti tidak jadi pemimpin kalau tidak ada imam. Tidak ada makmum. Makmum ya. Kalau kita sholat sendiri, kita katakan kita imam, tapi makmumnya tidak ada yang di belakang, maka kita bukan imam. Baik. Gini. Walaupun kita bagala. Iya. Ini jadi di sini mungkin tergambar, Mak ya. Ternyata memang semuanya itu rujukannya adalah nilai ya. Nilai kemanusiaan. Nilai-nilai dan fungsi tadi. Makanya raso dibawa naik, pariso dibawa turun. Iya. Itulah pertimbangan nilai kemanusiaan. Baik. Nah, baik Mak Tangku, saya pengen lebih jauh lah tadi sebenarnya tentang bagaimana didahulukan selangkah ditinggikan sarantiang itu ya, Mak ya. Tapi karena waktu kita sudah terbatas sampai di ujung, tapi barangkali di closing statement Mak bisa sampaikan. Silakan Mak untuk closing statement. Iya, pemimpin di Minangkabau itu didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang. Seranting itu yang bisa dijangkau oleh anak buahnya. Jadi pemimpin boleh dikritik, mengkritik mama dengan pituah, menyoal guru, Julimu, Jukaji. Jadi boleh, karena dia dekat. Kemudian didahulukan selangkah, tungkai-tungkaian. Artinya seperti imam sholat. Kalau imam itu lepas huduknya, maka yang di belakang boleh menariknya. Mungkin dia sembunyikan, nggak terdengar kok. Dia tuliskan, enggak, boleh ditarik. Boleh Aromanya. Ya, itu. Baik. Pemimpin itu dekat dengan yang dipimpinnya, sehingga kewibawaannya justru dari hati, kata Makari tadi. Iya, dari kedekatannya itulah wibawa Mak ya, dari integritasnya. Wibawanya itu dari integritas. Oke, silakan Makari langsung. Budi ndak namuah tajua, paham ndak namuah tagadai. Artinya dia tidak akan menggadaikan kebenaran karena kepentingan yang tidak sesuai dengan nilai adat. Itu bajalan dinanurui bakato dinanbana. Itu integritas itu. Yang kedua, dia memang peduli dengan masyarakatnya. Dan dia mau mengorbankan diri. Bukan seakan-akan berkorban untuk kepentingan sendiri. Dia memang mau mengorbankan diri. Jadi seorang pemimpin, penghulu siap-siap saja berkorban. Walaupun di pemimpin penghulu itu sebetulnya ada harta yang disediakan untuk mengurus kaumnya. Iya. Tapi bagaimanapun sepanjang mencancang nih Mak ya. Tetap saja. Yang ketiga, dia merasakan apa yang dirasakan masyarakatnya. Merasakan apa yang dipimpinnya. Jadi mau menjadi pemimpin, pertama punyolah raso. Raso kepedulian, raso sanasib sepenangguangan. Yang kedua punya integritas. Sebagai pemimpin, apa yang di mulut itu yang dilaksanakan. Sesuai dengan manuri alua patui jo mungkin. Itulah beda pemimpin dengan yang dipimpinnya. Baik, Mak Kari dan Mak Tangku, terima kasih sekali Mak ya untuk bincang kita pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan dengan perbincangan ini akan semakin membuka wawasan kita ya bahwa ternyata kepemimpinan Minangkabau itu lebih ke fungsinya, Ya, bukan fungsional. hafalan adat. Iya. Adatnya diisi Adat dulu, dulu, baru limbagonya dituang. Oke. Ya saya tambahkan Ya. kebudayaan atau adat Minangkabau bukan dijadikan hafalan atau pemanis kata, harus digali terus sesuai dengan zamannya. Oke, baik. Terima kasih Mak Tuanku dan Mak Kari dan pemirsa RNNet. Sampai di sini acara obrolan budaya perempatan dari Padang untuk kesempatan kali ini dalam topik konsep kepemimpinan Minangkabau. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.